Mau bertanya nih bagaimana nih Wanta dulu yang 200 juta itu yang hilang. Hai, sudah tidak ada harapan saya lihat ini, sudah campuran nih. Hai. Ya. Jadi begini, saya sampaikan kronologi kejadiannya, biarkan nanti publik yang menilai bagaimana, apakah memang saya yang salah atau seharusnya ada pertanggungjawaban dari BRI. Jadi kronologi kejadiannya itu begini. Ini sebenarnya sudah hampir saya lupa karena sudah 1 tahun lebih yang lalu, tanggal 12 Mei kalau saya tidak salah, hari Jumat tahun 2023, tiba-tiba mobile banking saya itu tidak berfungsi. Saya mau membayar sesuatu ternyata tidak bisa, dan karena hari Jumat saya menunggu setelah Jumatan baru ke kantor BRI untuk mengaktifkan kembali. Kenapa ini mobile banking tiba-tiba tidak berfungsi padahal 1 hari 2 hari sebelumnya masih normal. Nah, setelah saya ke BRI di hari Jumat itu, setelah Jumatan, saya bertanya ke salah satu petugas klinik apa namanya itu, Informasi bagian service center, bukan tellernya, di atas nama Melani. Oh iya. Ya, untuk mengaktifkan kembali saya punya mobile banking. Kemudian disuruh mengisi biodata. Terus saya sampaikan apakah harus mengisi biodata kalau hanya untuk mengaktifkan kembali. Dibilangnya Pak, diambilkanlah oleh salah satu petugas keamanan yang ada di situ untuk mengisi biodata. Tetapi sebelum mengisi, saya bertanya, saya bilang, kenapa ada yang masuk setiap hari di HP saya seperti ini? Apakah ini penipuan atau bukan? Kemudian diambillah HP saya pegang dengan menggunakan tangan kiri, diambil. Kemudian ada HP-nya di mana? Bisa di? Iya, nanti bisa diperlihatkan di sini. Maju kamera. Iya. Ini linknya yang dipencet oleh Melani. Ini yang terakhir. Maju. Ya. Yang terakhir itu linknya. Saya bertanya, saya kasih begini ke Melani menggunakan tangan kiri, kemudian dia rebut, dia ambil. Kemudian saya bertanya, apa ini yang masuk di HP saya setiap hari? Berkali-kali, mungkin lebih dari 10 kali dalam 1 hari, dan sudah hampir 10 hari, sudah lebih dari 10 hari masuk link seperti itu yang bunyinya jangan berikan SMS ini ke siapapun termasuk petugas BRI. Link buat password Brimo baru. Itu bunyinya. Kemudian ada linknya di situ. Diambillah HP saya, kemudian dipencet oleh Melani bahwa ini asli dari BRI. Dan ternyata setelah itu, setelah dipencet tidak ada lagi yang masuk. Kemudian besok harinya pagi, ya mungkin kira-kira jam 6 kalau tidak salah, di notifikasi BRI itu keluar uang saya sebanyak 2 kali, pengeluaran 2 kali, 3 kali, 2.900.000. Jadi totalnya 202.900.000. Nah, pada saat pagi itu saya sebenarnya ke ATM untuk mengambil uang. Nah, ternyata di informasi di layar ATM itu tertulis saldo Anda tidak mencukupi, padahal saya mau tarikkan 2,5 juta, 5 juta, kan tidak bisa langsung 25 juta. 2,5 juta saya mau tarik, kemudian di layar tertulis saldo Anda tidak mencukupi. Saya bilang mungkin jaringan. Kemudian saya coba untuk mengecek saldo, ternyata saldonya tinggal 53.000 rupiah. Jadi saya kaget di situ, kenapa bisa 53.000? Nah, uang saya kalau tidak salah masih ada 200 juta lebih di dalam. Nah, kemudian karena saya di kompleks kantor cabang BRI itu
ATM berjalan masuk untuk mengadu ke call center di pusat. Nah, di perjalanan itu kan sekitar 20 meter saja antara kantor cabang dengan ATM. Saya coba buka di HP, ternyata ada notifikasi pemberitahuannya baru-baru keluar uang sebanyak 200 juta 900. Saya bilang, wah, kita hilang betul uang saya, ada yang bobol ini. Nah, kemudian pada saat itu juga saya difasilitasi oleh Satpam untuk menghubungi call center di pusat. Nah, setelah saya hubungi, saya sampaikan, diminta lah data saya, nama orang tua, nomor rekening, kemudian dia cocokkan dengan apa yang di sana. Ternyata dia bilang, oh iya Pak, betul, baru-baru ada yang transaksi keluar dari rekening Bapak sebanyak 200 juta 900. Saya bilang, bisa tidak Bu diblokir itu rekening yang tempat keluarnya itu? Dia bilang, tidak bisa Pak, karena ini bukan tempat keluarnya, ini bukan BRI. Kami tidak punya kewenangan. Jawaban Ibu, karena kebetulan Ibu yang terima, mengatakan bahwa kami tidak punya kewenangan untuk memblokir karena tempat keluarnya bukan BRI. Maksud saya, ini saya punya pendapat pribadi bahwa kenapa sampai sekarang itu tidak ada kerjasama antar bank untuk memblokir sesuatu yang memang sudah dipastikan bahwa itu yang mengeluarkan uang bukan pemiliknya. Seharusnya ada kerjasama antar bank untuk bisa mendeteksi, ataupun kalau ada laporan seperti itu kan nyata-nyata ini penipuan, masa tidak bisa disuruh blokir itu. Nah, di sana di call center pasti kan tahu kan tempat keluarnya itu uang. Nah, tempat keluarnya uang itu kan di Bank Jago, Bank Rakyat. Mestinya kan Bank BRI menghubungi ke sana untuk melindungi nasabahnya. Ini kan seakan-akan lepas tangan saya, kalau tertipu saya sendiri, kalau hilang kamu hilang saya, begitu. Artinya kan tidak punya tanggung jawab kalau menurut saya. Nah, itu. Jadi saya kembali ke kronologi kejadian bahwa nanti setelah hilang uangku, saya coba menelpon ke keluarga. Saya bilang, kenapa bisa terbobol uangku ini? Hilang tiba-tiba. Nah, ditanyalah saya, barangkali pernah membuka link. Saya pikir-pikir, tidak pernah. Kemudian kakak saya mengatakan, ada juga itu link berupa aplikasi undangan digital. Nah, di situ baru saya sadar, oh pernah, tetapi sudah lama, sekitar 10 hari lebih yang lalu. Sudah lama saya buka itu linknya. Berarti saya pernah. Saya sudah sadar, saya baru sadar bahwa oh gara-gara inilah yang menyebabkan uang saya hilang, link undangan digital itu. Tetapi persoalannya bahwa dengan membuka link itu tidak serta-merta uang itu bisa hilang. Hanya sebagai pembuka jalan sebenarnya, ibarat jalan itu jalan buntu. Mereka belum bisa berbuat apa-apa. Buktinya seandainya bisa diambil 10 hari yang lalu sudah hilang uangku. Kenapa menunggu sampai lebih 10 hari ke depan baru bisa hilang? Buktinya bahwa dia minta OTP, kode OTP untuk membuka, mengakses semua data-data yang ada di HP saya. Jadi untuk membuka dan mengganti password di mobile banking saya. Nah, ternyata dan terbukti OTP itu masuk setiap hari, tetapi kan saya tidak tahu apa ini penipuan atau bukan. Nah, disitulah saya bertanya pada hari Jumat itu, dan sampai saya di BRI, link itu masih masuk jam 2, masih ada buktinya di sini jam 2 lewat, itu masih masuk link OTP, dan itulah yang dipencet yang terakhir kali itu yang dipencet oleh Melani. Dan buktinya setelah dipencet itu yang terakhir itu tidak ada lagi yang masuk, berarti kan sudah didapat kodenya, kode OTP-nya oleh penipu. Jadi yang saya tuntut selama ini adalah bagaimana supaya petugas BRI itu diberikan hukuman, kalau dalam bentuk pidana, kalau bukan penjara ya paling tidak mengembalikan uang saya, karena ini kan pasal kelalaian. Yang membuat saya kecewa adalah saya beberapa sudah 1 bulan 2 bulan yang lalu barangkali dipanggil oleh penyidik, karena ini kan sudah naik ke tahap penyidikan sebenarnya, cuman belum ditetapkan tersangka. Sudah naik ke tahap penyidikan, sudah ada bukti
tahap penyidikannya dikasih oleh penyidik ke saya, masih saya pegang. Nah, kemudian berkas juga sudah dibawa ke kejaksaan, tetapi kejaksaan minta untuk dilengkapi bukti-buktinya termasuk saksi ahli. Nah, saksi ahli itulah yang diminta oleh penyidik, salah satunya dari OJK. Saya sebenarnya sudah difasilitasi oleh OJK, sudah dipertemukan, tetapi jawabannya selalu yang tidak memuaskan bagi saya. Saya sudah pernah ke Makassar, kemudian pernah OJK langsung ke Mamuju, dipertemukan dengan legalnya BRI, kemudian tidak ada titik temu, sehingga saya minta untuk di Polda, di penyidik tetap jalan. Kemudian beberapa bulan kemudian penyidik yang ada di Polda itu ketemu dengan OJK yang ditunjuk dari pusat Jakarta, kemudian ditempatkan di kantor OJK Makassar. Nah, hasil bukan interogasi, hasil pertemuan itu kemudian saya diperlihatkan oleh penyidik, dan ternyata menurut saya yang sangat mengecewakan karena hasil pertemuan antara OJK dengan penyidik di situ sangat melemahkan, sangat tidak mendukung bagi saya untuk lanjut ke tahap penyidikan, ke tahap persidangan. Kenapa? Karena saksi ahli yang kami minta, yang dijadikan saksi ahli oleh penyidik itu tidak menguatkan argumentasi untuk sampai ke persidangan karena menganggap lemah. Dengan alasan menurut saya yang tidak masuk di akal. Alasannya adalah OJK mengatakan bahwa Melani tidak bisa dijadikan tersangka karena tidak ada menstrianya, tidak ada niat. Nah, kalau begitu orang kecelakaan di jalan yang menabrak sampai orang patah, meninggal, tidak bisa dijadikan tersangka itu karena tidak ada niatnya untuk menabrak. Tetapi itu kan kelalaian. Salah satu pasal yang ada di dalam undang-undang perbankan, di situ ada pasal kelalaian. Saya sudah baca, kalau tidak salah pasal 37 kali undang-undang perbankan, saya lupa pasalnya, yang jelas ada. Itulah yang dikenakan oleh Melani, pasal itu, pasal tentang kelalaian. Karena kenapa saya anggap lalai? Pertama, banyak sekali sebenarnya kalau kita mau runut dari kelalaian yang dilakukan oleh Melani. Pertama, waktu saya melapor, saya perlihatkan link yang masuk, saya ditanya, saya kan bertanya, saya bilang kenapa ada link yang masuk begini seperti ini berkali-kali. Saya ditanya oleh Melani, barangkali Bapak mau mengganti password? Saya bilang tidak. Nah, di situ seharusnya dia deteksi bahwa ada orang yang meminta sehingga keluar link OTP di HP saya, karena link OTP itu tidak muncul dengan sendirinya, nanti diminta. Nah, saya ditanya apakah Bapak meminta mau mengganti password. Nah, itu muncul kan kalau mau mengganti password. Saya bilang tidak, berarti ada orang lain yang kendalikan kan. Nah, saya ini kan orang awam terhadap BRI, berarti kan saya tidak tahu. Nah, seharusnya orang sebagai petugas BRI tahu bahwa berarti ada orang yang mau mengganti password. Bukan saya, karena saya ditanya barangkali Bapak. Saya bilang tidak. Nah, kemudian dia pencet itu dan saya tidak izinkan diambil. Di video itu kelihatan tangan kiri saya, kalau saya serahkan berarti tangan kanan dan arahnya seperti ini. Nah, ini tangan kiri begini posisinya, diambil. Nah, bisa dibuktikan karena videonya masih ada, saya simpan, saya ambil videonya. Kemudian yang kedua kelalaiannya, kenapa pada saat itu dia tidak deteksi dan seharusnya melakukan pemblokiran rekening sehingga uang saya bisa diselamatkan, dan ternyata itu tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga, diambil HP tanpa seizin saya. Jadi banyak sekali sebenarnya kelalaian, kesalahan yang dilakukan oleh Melani sehingga menyebabkan uang saya hilang. Tetapi oke lah, silahkan publik yang menilai, silahkan publik yang memberikan penilaiannya, kira-kira yang bersalah itu siapa, apakah saya atau memang petugas BRI. Kalau memang saya bersalah, ya saya jelaskan bahwa saya hilang, tetapi kalau tidak, ya saya tetap menganggap bahwa itu tanggung jawab dari BRI, terutama terhadap Melani. Nah, itulah kira-kira kronologi kejadiannya. Nah, memang tadi saya sampaikan di awal bahwa saya memang pernah pencet link OTP, link undangan digital itu, tetapi sekali lagi bahwa link itu tidak serta-merta menyebabkan uang itu bisa hilang, tetapi masih ada lanjutannya. Ketika dipencet itu dia minta link OTP untuk dipencet, untuk dilakukan
Sebenarnya dia menunggu saya melakukan kesalahan, tetapi kan saya tidak pernah pencet, nanti di BRI itu dipencet. Nah, kenapa sampai saya yakin betul bahwa itu yang menyebabkan uang saya hilang? Karena setelah dipencet tidak ada lagi yang masuk. Nah, buktinya 10 hari yang lalu sampai dengan hari Jumat itu masuk terus link. Mungkin ya ada lebih 100 kali barangkali, tapi tiap hari saya hapus. Nah, kebetulan saya di BRI muncul lagi 4 kali itu. Disitulah yang dipencet terakhir kalinya. Jadi saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada publik, hati-hati untuk yang punya uang di bank, terutama di BRI, karena mudah sekali untuk dibobol. Nah, menurut saya juga yang terakhir sekali perlu kami sampaikan bahwa seharusnya setelah banyak kasus pembobolan seperti ini, BRI kan harus memprotek dirinya, mencarikan solusi supaya orang tidak bisa melakukan pembobolan dengan hanya aplikasi dengan mudah sekali. Karena aplikasi itu kan diperjualbelikan, dan saya pernah lihat di televisi bahwa banyak sekali orang yang bisa membuat aplikasi yang seperti itu, termasuk di Sidrap. Dan yang kebetulan saya punya ini keluarnya uang itu di Okan